Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mata kuliah Analisis Regresi Terapan yang terdiri atas Dara Anissa Nauli, Dea Evelyn, Misbahul Huda, Pendi Opmel Siregar, dan saya sendiri, Lizia Gatilah, akan menyampaikan hasil kerja kami yang berjudul Pengaruh Produksi Kopi, Ekspor Kopi, Luas Lahan Kopi, dan Inflasi terhadap NTPR di Indonesia menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Kami memilih judul tersebut karena kopi merupakan salah satu hasil komoditi perkebunan yang memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi di antara tanaman perkebunan lainnya dan berperan penting sebagai sumber devisa negara. Kopi tidak hanya berperan sebagai sumber devisa, melainkan juga merupakan sumber penghasilan bagi tidak kurang dari 1,5 juta jiwa petani kopi di Indonesia. Perkembangan dan pembangunan dalam pertanian maupun perkebunan berorientasi pada perbaikan kesejahteraan para petani. NTP atau nilai tukar petani menjadi salah satu alat ukur yang digunakan dalam mengukur kesejahteraan petani. NTPR atau nilai tukar petani adalah hubungan antara hasil penjualan yang dilakukan oleh petani terhadap barang dan jasa yang dibeli oleh petani perkebunan. Melihat betapa pentingnya NTPR ini, peramalan nilai NTPR pada tahun berikutnya akan sangat bermanfaat. Hasil dari nilai tersebut dapat menjadi patokan untuk mengantisipasi segala situasi pada tahun-tahun berikutnya, serta bagaimana caranya dapat mengendalikan nilai NTPR agar terus naik, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Selanjutnya, identifikasi masalah akan disampaikan oleh Dera Anissa Nauli. Beberapa faktor seperti produksi kopi, ekspor kopi, luas ladang, dan inflasi menyebabkan terjadinya fluktuasi setiap tahunnya terhadap NTPR di Indonesia. Dari hal tersebut, penelitian ini ingin melihat yang pertama, apakah produksi kopi, ekspor kopi, luas ladang, dan inflasi berpengaruh terhadap NTPR di Indonesia. Dan yang kedua, bagaimana peramalan NTPR berdasarkan faktor-faktor tersebut terhadap NTPR di Indonesia. Selanjutnya untuk metode akan dijelaskan oleh Dea Evelyn. Untuk metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan menggunakan data statistik dari BPS. Lalu analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Untuk hasil dan pembahasan akan dijelaskan oleh Saudara Misbah. Untuk hasil dan pembahasan, berikut model regresi yang kita dapat. NTP sama dengan minus 24 ditambah 0,0385 PR ditambah 0,08 ml ditambah 0,000009 ekspor ditambah 0,467 inflasi. Namun, setelah kita lakukan uji hipotesis secara partisi maupun simultan, didapati bahwa nilai p-value di setiap variabel itu lebih besar daripada nilai alfanya 0,05. Dan secara simultan nilai p-value regression itu yang bernilai 0,543 lebih besar daripada nilai alfa yakni 0,05. Hal ini mengakibatkan tidak adanya pengaruh antara semua variabel prediktor yaitu produksi kopi, luas lahan kopi, ekspor kopi, dan inflasi terhadap variabel responnya atau NTPR. Hal ini diperkuat dengan nilai adjusted R-square dengan nilainya adalah 0%, sehingga tidak terdapat kontribusi dari variabel prediktornya terhadap variabel responnya, yakni NTPR. Untuk kesimpulan akan dijelaskan oleh Saudara Pendi Opmel Siregar. Berdasarkan perolehan analisis yang dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa NTPR tidak begitu dipengaruhi oleh faktor produksi kopi, luas lahan kopi, ekspor kopi, dan inflasi. Persamaan regresi nilainya adalah NTPR sama dengan min 24 plus 0,0385 PR plus 0,080 luas lahan plus 0,000009 ekspor dan 0, plus 0,0467 inflasi. NTPR dipengaruhi oleh dua variabel, yaitu indeks harga yang diterima petani perkebunan dan indeks harga yang dibayar petani perkebunan.
Untuk indeks harga yang diterima petani berupa pemasukan petani memiliki artian yaitu pemasukan petani dari semua tanaman perkebunan rakyat. Contohnya kelapa, kopi robusta, cengkeh, tembakau, kapuk odolan, dan lain-lain. Untuk indeks harga yang dibayar petani dapat berupa indeks konsumsi rumah tangga seperti bahan makanan, pendidikan, sandang, perumahan, dan lain-lain. Dan indeks BPPBM seperti bibit, obat-obatan, pupuk, transportasi, sewa lahan, dan upah buruh tani. Maka pada penelitian selanjutnya, untuk melihat besar NTPR, kita tidak bisa melihat dari satu komoditas tertentu saja. Namun, semua komoditas yang ada perlu diperhatikan juga. Pengeluaran petani, perkebunan, hingga BPPBM yang dijelaskan sebelumnya juga perlu dijadikan acuan penelitian. Mungkin cukup sekian pemaparan hasil penelitian kami. Terima kasih.